Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Arvika di modul Machine Learning dengan Python. Nah, sekarang kita sudah masuk ke sesi keempat, di mana kita akan membahas mengenai unsupervised learning. Contohnya yang pertama adalah clustering. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa ada supervised learning dan ada unsupervised learning. Perbedaannya adalah apakah kita punya label atau target variabel untuk diprediksi. Jadi kalau klasifikasi, contohnya seperti yang sudah kita praktekkan dengan decision tree dan k-nearest neighbor, kita tahu gitu tujuannya apa. Kita mau memprediksi survive atau tidak survive. Kemudian kita memprediksi kualitas rating si wine ini angkanya berapa, 5 atau 6 atau 7 atau 8 gitu. Tapi kalau unsupervised learning kita tidak punya target itu gitu. Jadi data tidak dipaksa untuk di training untuk mengenali oh ini nanti masuk kategori survive, oh ini masuk kategori tidak survive. Tapi lebih ke arah dia akan mengumpul dengan data-data yang mirip dengan dia gitu. Nah, untuk proses ini namanya adalah clustering ya. Jadi clustering kan pengelompokan. Jadi ya memang kita expect datanya untuk mendekat gitu, antara yang mirip-mirip dia akan jadi satu kelompok, nanti yang mirip-mirip lagi akan menjadi kelompok yang lain. Nah, untuk strateginya ada dua jenis, yaitu flat clustering atau clustering yang datar, sama hierarchical clustering atau clustering yang memiliki hierarki atau bertingkat. Nah, kalau flat clustering itu dia sifatnya datar. Jadi kita udah kasih tahu, saya mau lihat ada 3 cluster gitu misalkan. Jadi saya tahu klasternya sama dengan 3. Nah, data yang ada kemudian dia akan berusaha mendekat dan membentuk 3 kelompok gitu. Kalau hierarchical dia kan berarti bertingkat. Kita tidak perlu memberitahu kita mau berapa klaster. Kita biarin secara natural datanya yang kemudian melakukan merging sendiri. Jadi dia akan mendekat, kemudian nanti oke, kita merging lagi sampai menurut dia terlalu jauh untuk bisa merging gitu. Nah, kita akan praktekkan masing-masing dan kita nanti akan lihat bedanya. Nah, apa gunanya dari clustering gitu? Nah, unsupervised learning ini sebenarnya banyak dipakai untuk penelitian kayak bioinformatics gitu, untuk DNA misalkan. Jadi kalau genomics atau DNA study itu dia kan banyak ya, struktur DNA itu kompleks. Kadang-kadang kita nggak tahu sebenarnya ada pola seperti apa sih gitu. Makanya awalnya diamati dengan menggunakan proses clustering. Oh, ternyata misalkan DNA yang memiliki faktor resiko penyakit tertentu, terus sebenarnya dia ngumpul di sini gitu. Karakteristiknya tuh mirip-mirip seperti ini gitu. Kemudian nanti yang punya faktor resiko yang lain dia karakteristiknya beda lagi, miripnya seperti ini gitu. Atau misalkan kalau untuk face recognition gitu, kita tuh bisa lihat wajah perempuan itu yang feminin itu dia akan ngelompok jadi satu. Oh, tipenya seperti ini. Sedangkan wajah yang maskulin, yang wajah laki-laki dia akan punya tipe yang lain. Ya, gampang sih, misalkan yang punya kumis atau jenggot itu kan tentu akan punya kecenderungan yang berbeda kan pikselnya. Jadi nanti dia akan mengelompok sendiri. Nah, aplikasinya selain untuk pengelompokan data juga untuk feature reduction. Feature reduction itu pengurangan feature. Jadi teman-teman udah lihat kita kemarin sudah memproses fitur itu, misalkan ada 11 fitur, terus kita ambil 5 gitu untuk dilakukan klasifikasi. Nah, ada kalanya kayak misalkan kita pakai data, misalkan gambar yang misalkan 24 megapiksel gitu kameranya, kan berarti 24 mega ya, 24 juta gitu. Nggak mungkin semuanya akan dilakukan processing 24 juta piksel itu karena akan memakan waktu. Jadi dilakukan kompres. Misalnya kalau udah dikompres akhirnya jatuhnya mungkin cuma 1 megapiksel. Nah, itu juga menggunakan prinsip clustering gitu, prinsip feature reduction yang sering disebut sebagai prinsipal component analysis gitu. Ya, jadi dia lebih ngambil unique elementsnya, yang mirip-mirip tuh dia hilangin gitu. Nah, sekarang kita akan membahas dulu tentang k-means clustering. Jadi kalau k-means clustering itu adalah contoh dari flat clustering. Kemudian dia sangat mudah, tidak membuat asumsi apapun mengenai model probability si data itu, tapi dia hanya ya udahlah ngumpulin data yang mirip-mirip dideketin jadi satu gitu. Cuma kita harus kasih tahu K. Ya, jadi sebelumnya ada k-nearest neighbor kan, k-nya itu k value-nya sama dengan jumlah tetangga. Kalau k-means clustering berarti k adalah jumlah grouping, jumlah cluster. Jadi kalau kita bilang k sama dengan 3 berarti ada 3 cluster. K sama dengan 5 berarti ada 5 cluster.
Kemudian ada istilah namanya centroid. Centroid adalah center point dari klaster tersebut. Jadi ada satu klaster, centroidnya biasanya di tengah-tengah. Jadi biasa diambil rata-rata member dari klaster tersebut. Kemudian untuk logikanya, kalau K-means clustering itu sebenarnya simple, hanya 4 langkah. Pertama, kita harus tahu dulu ada K berapa, K-nya mau berapa klaster. Kemudian secara random atau berdasarkan logika yang sudah dikasih, dia akan memilih centroidnya dulu di awal. Jadi ada 3 centroid kalau ada 3 klaster. Nah, setelah itu dia akan menghitung jarak masing-masing data point ke centroid itu. Misalnya saya punya 2 klaster. Kemudian ada satu data point ini dia lebih dekat ke centroid yang cluster 1. Berarti dia akan masuk ke kategori cluster 1. Terus ada data point yang lain. Nah, dia lebih dekat ke yang kategori cluster 2. Nah, berarti nanti dia akan masuk ke cluster yang kedua. Gitu. Nah, kemudian setelah dihitung anggota-anggotanya, dihitung ulang nilai centroidnya. Ya kan, diambil dari rata-rata anggotanya. Berarti nanti centroidnya akan bergeser lebih dekat ke pusat dari cluster itu. Nah, dari situ diulang lagi prosesnya. Jadi dia akan dihitung lagi jarak-jaraknya sampai nanti kalau berubah lama-lama stabil. Gitu, lama-lama ya sudah, grupnya sudah terbentuk, akhirnya itu namanya convergence. Gitu, logikanya sih seperti itu. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu prinsip kerjanya clustering. Jadi sekarang mari kita mulai bagaimana cara mempraktikkan K-means clustering di bagian berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.